Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, bisa diakhiri. Untuk pertemuan yang ke-8 kali ini, kita akan melanjutkan dari pertemuan 7 tentang keseimbangan lingkungan, yaitu perlindungan penggunaan energi dengan KD-nya masih sama 3.5 dan 4.5. Indikatornya juga sama. Nah, sumber energi utama yang ada di bumi ini adalah berasal dari matahari. Selain matahari, yang digunakan sebagai sumber energi adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, angin, pasang surut air laut, air, nuklir, dan kayu bakar. Nah, dari penggunaan energi ini akan dari beberapa energi tersebut itu digunakan oleh beberapa sektor, diantaranya sektor pertanian, industri, rumah tangga, dan transportasi. Untuk pertanian, pada masa sekarang itu petani sudah menggunakan beberapa alat yang menggunakan bahan bakar fosil, diantaranya adalah traktor yang menggunakan solar. Untuk industri itu adalah paling banyak menggunakan minyak bumi dan batu bara. Sedangkan untuk rumah tangga pada masa dulu itu menggunakan minyak tanah dan kayu bakar, sedangkan pada saat sekarang sudah menggunakan LPG. Dan silakan diperhatikan di sekitar rumah kalian, hampir semua peralatan itu menggunakan energi listrik, jadi penggunaannya itu harus dihemat. Untuk sektor transportasi ini disesuaikan dengan jenis transportasinya, misalkan mobil menggunakan bensin, kereta api menggunakan solar, pesawat terbang menggunakan aftur. Bahkan untuk pada masa sekarang ini sudah ada beberapa kendaraan yang menggunakan energi listrik. Nah, dari penggunaan energi ini akan menghasilkan beberapa dampak, diantaranya dampak udara dan iklim, kemudian perairan dan tanah. Untuk dampak udara ini disebabkan oleh gas CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan hasil pembakaran. Nah, jika jumlahnya banyak, ini akan menyebabkan efek rumah kaca dan menghasilkan pemanasan global. Pemanasan global ini adalah meningkatnya suhu udara yang ada di bumi. Ini adalah NOx atau nitrogen oksida, dan sulfur dioksida ini juga merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar fosil. Nah, keduanya ini bisa menyebabkan yang namanya hujan asam. Hujan asam itu jika airnya turun ke bumi, ini akan menyebabkan tanah menjadi kurang subur, tumbuhan menjadi layu bahkan mati, dan jika mengenai benda-benda logam akan menyebabkan yang namanya perkaratan atau korosi atau oksidasi. Nah, gas nitrogen oksida ini jika bereaksi dengan gas pencemar lain bisa menyebabkan yang namanya smog atau kabut asap. Nah, kabut asap ini jika mengenai mata akan terasa perih dan menyebabkan jarak pandang itu juga menjadi dekat atau kita tidak bisa memandang luas jauh. Selanjutnya ini ada CH4 atau metana. Ini juga merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar minyak. Nah, metana ini juga merugikan karena merupakan salah satu penyebab gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, selain dari bahan bakar fosil ini, ada juga yang dapat menyebabkan dampak pencemaran udara itu adalah gas CFC atau gas freon, atau singkatannya adalah klorofluorokarbon. Itu yang biasanya terdapat pada AC, lemari es maupun hairspray. Selanjutnya untuk perairan, ini biasanya pencemarannya di laut karena disebabkan oleh pengeboran minyak lepas pantai. Selain itu juga disebabkan oleh tumpahnya minyak di laut oleh kapal pengangkut minyak. Nah, untuk membersihkan tumpahan minyak itu biasanya menggunakan bakteri atau mikroorganisme. Jadi tidak bisa langsung dibersihkan.
Nah, yang terakhir ini ada pencemaran dampak terhadap tanah. Ini biasanya disebabkan karena penambangan batu bara. Kalau penambangan batu bara itu kan berarti otomatis tanah bagian atas diambil untuk mengambil batu bara yang ada di bawah. Jadi setelah batu baranya diambil, itu kan tanahnya menjadi tidak subur lagi karena sudah ada di lapisan bawah, sehingga tidak bisa ditanami untuk jangka waktu yang agak lama. Nah, selain disebabkan penambangan batu bara, ini bisa juga disebabkan oleh limbah nuklir. Nah, limbah nuklir itu tidak serta-merta langsung bisa dibuang di sekitar kita, karena limbah nuklir itu menghasilkan efek radiasi yang cukup lama, bisa puluhan tahun bahkan ribuan tahun, seperti yang terjadi ledakan nuklir di Fukushima, Jepang. Selain itu juga yang masih kalau dulu itu ada di Chernobyl, Rusia. Nah, jadi meskipun tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi efek dari radiasinya itu masih ada di sekitar daerah tersebut. Nah, kalau di Jogja itu kan ada Badan Penelitian Batan. Jadi nanti untuk limbahnya itu diolah terlebih dahulu dan membuangnya itu ada di Batan, Jakarta. Selanjutnya ini adalah konservasi dan penghematan energi. Nah, konservasi ini adalah cara mengefisienkan penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil dengan mencari energi alternatif. Nah, caranya ada informasi, insentif, pengaturan, dan harga energi. Bisa dibaca sendiri untuk informasi, insentif, pengaturan, maupun hemat energi. Selanjutnya, usaha penghematan energi ini bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pihak industri. Kalau oleh masyarakat, ini bisa mematikan lampu jika sedang tidak dipakai, mematikan alat elektronik jika sedang tidak dipakai, menggunakan alat transportasi umum. Untuk pihak industri bisa menggunakan mesin seoptimal mungkin, memanfaatkan sisa energi, menggunakan pemanfaatan energi dari sumber energi alternatif. Nah, tadi sumber energi alternatif itu bisa dari energi matahari, panas bumi, terus gelombang air laut, angin. Nah, bahkan untuk pada saat ini itu sudah ada yang menggunakan biodiesel atau dari tanaman jarak. Kemudian untuk biogas itu bisa dari kotoran hewan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.